Cek, 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 cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini. Kemarin ke skip ya. Saya agak kurang enak body ini, teman-teman. Wah, kesehatan itu mahal sekali. Teman-teman, roas bagus, kesehatan jelek, percuma, teman-teman. Apalagi roas jelek, kesehatan jelek. Aduh. Oke, yuk kita mulai yuk. Jadi ini 15 menit aja tiap hari saya mencoba menjawab curhatannya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa jawab dan mudah-mudahan bisa membantu. Kalau enggak, mohon dimaafkan. Yuk, udah ngaceng yuk, Mas Bad Boy yuk. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya, kali aja Kang pernah pengalaman atau pernah tahu kalau yang di kayak Shopee, TikTok kayak gitu, sama kita punya data stok di internal kita nih, Hmm. ada kode SKU itu bisa disambungin ke TikTok atau ke Shopee nggak sih? Oh bisa dong, bisa, bisa. Bisa ya? Pakai omnichannel, Oh pakai tapi omnichannel. berarti harus pakai omni channel, berarti kayak big seller gitu Kang? Ya Apa betul, gimana? betul betul. Oh, lah kalau yang dari big sellernya itu nginput data internalnya kita gimana? Kita nginput manual apa langsung otomatis bisa gitu nggak sih? Pakai API apa sih? Oh enggak, pakai API memang. Jadi nggak harus input manual kalau misalkan di Shopee sudah ada ya, Mas Bad Boy. Di Shopee sudah ada, SKU-nya udah lengkap. Heeh, Terus heeh. diimport pakai API ke big seller. Nanti kalau ada SKU yang sama itu bisa otomatis. Jadi nggak harus manual, Mhm. asalkan Oh, sudah rapi dari awal. iya sama kita saya punya stok nih kan ada jualan Hmm. online sama jualan offline. Oke. Ada data stok sendiri lah ya. Itu Hmm. ketika stok di offline-nya ada yang pesen di offline kurang, otomatis online-nya berkurang itu bisa nggak sih? Itu Bisa, bisa lah. bisa banget, bisa banget. Hmm, tapi harus pakai omni channel itu berarti ya. Oh iya, ngoneknya gimana? Kalau manual, Hmm, rempong. oke Bisa oke banget. oke. Oke oke. Yang biasanya pakainya apa Kang? Itu Kang, biar dikonekin ke omni channelnya itu dari stok internal kita tuh. Kalau saya pakai big seller, Big seller. kalau saya Oke. pakai big seller, banyak Oke kok. Kang. Ada Desti dan lain sebagainya. Oke, Oke, makasih Kang. sama-sama. Yuk Mas Hari Prasad, yuk. Ya, izin tanya Kang. Ini Kang, saya kan beberapa bulan terakhir ini kan jualan di Shopee kan. Hmm. Dan saya ada rencana untuk ini Kang, untuk buat akun TikTok untuk toko Shopee nih Kang. Jadi nanti kita upload video di situ, terus nanti kita arahkan ke Shopee, bisa nggak gitu Kang? Dari TikTok Bisa, itu. Bisa. bisa, bisa asalkan tanpa keranjang kuning kalau nggak salah. Oh, tapi dia jatuhnya dalam bentuk link gitu Kang. Atau kayak mana Kang? Oh itu harus iklan atau cuma link di bio. Oh, Kalau link di keranjang, bio. kalau keranjang nggak bisa, ke Shopee nggak bisa. Oh, berarti cuma link di bio Kang ya. Iya, iya. Sama iklan, kalau mau iklan bisa pakai apa sih? VSA bisa. Jadi sama kayak Meta aja, sama kayak Meta. Oh, ya 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 Kang. Oke Kang, makasih Kang. Siap, sama-sama. Oh ya, tadi pagi saya survei ya. Ternyata banyak yang belum paham soal CPM ini ya. Aduh, banyak banget yang belum paham. Itu siap-siap kena rampok, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi saya review sedikit. Saya rasa content creator yang lain udah pada bahas. Saya sengaja belum bahas karena pengen ngedatengin teman-teman offline ke kedai bakso saya, lagi sekarat nih teman-teman. Jadi yang di Bandung minggu depan kita bahas lagi ya, Selasa jam 13 offline. Nah singkatnya itu tuh, jadi sebelum hari ini iklan Shopee dicasnya berdasarkan jumlah klik. Jadi alias kalau udah ada yang klik baru kena biaya. Sekarang enggak, sekarang udah ada impression bisa langsung kena biaya. Simpelnya kayak gitu. Oke, jadi yang belum paham coba pelajari si dokumentasi si Shopee tersebut. Yuk Mas Ultraman Cosmos, gimana? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini lumayan ya iklan yang baru sekarang ya. Gimana tuh? Jadi kan saya punya 4 toko ya. Yang satu itu iklan nggak pernah di apa-apain ya, dipasang iklan terus. Jadi iklan yang baru sekarang tuh, kalau di iklan yang iklannya nggak diapa-apain tuh biaya per kliknya sama aja ya, murah ya. Biaya per kliknya murah. Oh, Ya oke. saya Terus. saya saya itu kan dibagi kan
dibagi semuanya tuh jadi sama aja kan, 300 per klik tuh masih 300, 400, nggak terlalu mahal ya. Cuman yang 3 toko baru diiklanin kemarin lumayan, per kliknya tuh sampai 5.000, 7.000, ada yang 3.000. Makasih ya sudah Jadi banyak sedekah. iya, ya itu yang 3 toko biar klikannya murah gimana ya? Jadi dibiarin aja tak apa gimana? Biar klikannya murah. Jadi sekarang itu dicasnya bukan per klik, teman-teman. Tadi yang perubahan saya sampaikan ya. Jadi per impression alias per dilihat. Jadi misalkan nih ada 2 produk yang katakanlah rankingnya sama di mata algoritma. Yang satu nggak ada yang ngeklik sama sekali. Yang satu yang ngeklik 100. Biayanya sama. Simpelnya gitu. Kebayang nggak Mas Ultraman? Iya. Ini yang Itu 3 tokonya yang baru diiklanin, jadi dibiarin aja kan? Nah, karena ini perubahan baru, kalau gaya saya perubahan baru, saya minimalis dulu, lihat pelan-pelan dulu sambil pantau grup-grup kayak gini. Nah, Iya. hari ini setidaknya ada 3 nih yang komplain ke saya, Japri ya, kok jadi mahal ya? Ya memang. Kalau saya sudah antisipasi, diminimalkan dulu, di main defense dulu, pantau dulu. Jadi di masa dipantau dulu. transisi, mending main minimalis sih saran saya di masa transisi. Bukan hanya Iya. kasus ini ya, kasus kedepannya juga. Siap. Terima kasih Kang. Yap. Yuk, ada lagi? Yuk Mas Arga, yuk. Assalamualaikum Om Gani. Waalaikumsalam, selamat malam. Ini Om, aku mau tanya iklan nih Om, agak bingung juga nih sebenarnya. Bulan-bulan kemarin kan aku tuh ngiklan, ya ada beberapa etalase gitu agak banyak diiklanin. ROAS-nya tuh dapat di 10-an. Nah bulan ini aku mulai stop iklan tuh Om. Tinggal setengahnya aja yang jalan, tapi ROAS-nya malah di atas 15 Om. Pendapatannya tuh malah hariannya hampir sama-sama. Itu gimana ya Om? Soalnya gini Om, aku tuh masukin traffic dari Facebook, TikTok sama WA gitu Om. Jadi pas ngiklan banyak kayak yang masuk dari WA kehitung iklan itu gimana Om? Memang gitu. Malah pas ngiklan dikit ROAS-nya tinggi, penghasilannya sama gitu. Ini bagus Masnya Jeli, ini setidaknya kasus ya udah berkali-kali lah kejadian. Biasanya ya, mudah-mudahan nggak kejadian di si Masnya. Biasanya bagusnya dalam periode waktu sedikit. Artinya, oke, sekarang bagus, nanti mungkin 2 minggu lagi tetap kudu iklan. Karena lower funnel-nya sudah habis. Kecuali kalau memang dikasih makan terus iklannya. Jadi ya sekarang nikmati aja dulu, tapi siap-siap mungkin nanti akan tiba-tiba turun. Ya mudah-mudahan nggak kejadian ya, karena Masnya kan lempar dari luar ya, tembak dari luar. Iya benar. Tapi memang gitu. Makanya si Shopee kan menghilangkan tulisan ad di listing kita kan. Iya. Ya itu tujuannya salah satunya sepertinya. Iya kayak sekarang ngiklan setengahnya tapi pendapatan sama gitu. Good job, bagus, keren. Oke. Itu kalau ini Om mau tanya Om, kalau kumpul ngebaksonya sampai jam berapa ya Om? Sampai setengah tiga. Oh, siap. Insya Allah Selasa besok ikut Om. Siap. Dari mana Masnya nih? Logatnya kayak bukan orang Bandung. Prediksiku di Jawa Om, aku jualan tanaman. Tapi aku sambil kerja di Bandung. Oh, kerja di Bandung. Iya di Jawa, di Cilacap ada tim. Oh, hebat. Oh, masih kerja ke orang maksudnya di Bandung? Iya di pabrik Om. Wah, hebat. Ayo ngebaso yuk ngebaso Selasa ya. Siap Om, terima kasih Om. Ya, tolong dibantu ya teman-teman tuh. Waduh itu kalau bulan ini nggak ngangkat, mau saya tutup tuh. Berat juga ternyata. Exit dari Shopee, jual bakso dikira mudah, ternyata sama aja susahnya. Pelajaran buat teman-teman. Yuk Mas Ilham yuk. Mas. Yuk. Mas Gani di Koco udah pernah kecil telur belum Mas? Belum. Oh, mau apa ya? Sebenarnya kan jual online kan apa sih namanya? Core-nya kan gratis ongkir kan ya Mas? Oh nggak tahu. Kenapa emang?
Enggak, kita kan apa jual online tuh yang bikin bayar tertarik kan gratis ongkirnya kan. Bisa dibilang ya secara umum ya, betul. Oh, maksudnya kalau saya nyoba subsidi ongkir di cocok gitu, tapi menurut Mas Gani bisa ada kemungkinan pecah telur apa gimana Mas? Dari Mas Gani aja belum pecah telur juga ya? Karena Toco itu beda karakter, teman-teman. Kalau traffic, Shopee punya, Toco nggak punya traffic. Jadi memang tujuan Toco dibuat itu untuk teman-teman ngedatengin traffic sendiri. Jadi daripada bikin website Oh, sendiri kan payment gateway-nya, terus integrasi dan sebagainya, mending ke Toco diarahkannya. Insya Allah trusted karena kan sistemnya escrow ya. Escrow tuh uang ditahan dulu di pihak ketiga. Gitu sih poinnya. Kalau kayak Shopify, kalau teman-teman Shopify itu uang nggak ditahan di pihak ketiga. Nah, Toco tuh tujuannya itu jadi traffic tuh teman-teman cari sendiri, bukan kayak Shopee atau TikTok. Gitu Mas Ilham. oh, oke, paham paham Mas. Ya, makasih Pak, makasih ya. Siap, sama-sama. Nah, itu juga alternatif buat teman-teman yang lagi rame ya. Oh, ada brand-brand ini yang saya stop jualan di TikTok, Shopee. Waduh, seharusnya sih jangan ya teman-teman, kalau di sini berpikiran mending jangan stop sama sekali. Jadi anggap jual santai aja. Channel penjualan tetap dibuka, kerannya tetap dibuka, tapi mungkin nggak agresif dan tidak membuat teman-teman boncos kan kalau nggak agresif sambil ngebangun channel lain. Oke, ada lagi? Kita masih ada waktu. Oh, satu pertanyaan lagi deh. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, thank you ya teman-teman. Yang di Bandung yuk, Selasa yuk, ngebahas yuk, bantuin. Ya enak sih menurut saya ya. Harusnya kalau rate saya nggak segitu sih. Dengan ngebahas doang teman-teman, ya gitu deh. Bantuin lah intinya, saya lagi stres juga itu. Oke, thank you ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.